Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Kapten SF, channel yang akan membahas semua tentang burung. Alhamdulillah sob, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam video ini. Semua kicau mania atau terutama murai mania pasti pengen punya murai yang memiliki variasi yang bagus. Apa lagunya tuh macam-macam, terus punya tembakan, punya roll, punya besetan. Tetapi banyak dari kita, termasuk saya sendiri, belum memahami cara pemasteran yang baik. Dan juga kadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perawatan. Karena kita mungkin sibuk dalam bekerja. Pada video kali ini, saya akan memberikan solusi bagaimana kita bisa mendapatkan murai dengan variasi yang banyak, dengan lagunya macam-macam, tetapi dengan cara yang mudah. Penasaran kan pasti? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, ada baiknya padamkan dulu ya sob tulisan subscribe-nya, biar channel ini tetap bisa berkembang dan bisa menghasilkan video-video yang solutif dan informatif kepada sobat semua. Dengan lagu yang banyak atau variasi lagu yang dimiliki oleh murai, itu tergantung dari bagaimana cara kita memaster. Nah, seperti kita ketahui sendiri, pemasteran sendiri itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan burung hidup, ada juga dengan menggunakan MP3. Tetapi kebanyakan dari para kicau mania pasti meyakini bahwa menggunakan burung hidup itu lebih cepat diserap atau lebih cepat direkam oleh murai. Nah, tetapi dari sini kita harus berhitung ya. Coba saya mengajak sobat semua untuk coba hitung-hitungan sedikit ya. Kalau kita punya mau beli burung masteran nih, sama apa nih? Satu, cililin. Cililin yang gacor aja sekitar harganya 2 jutaan sob. Terus apalagi cucak jenggot. Cucak jenggot antara 500 sampai 700 ribu. Terus kenari yang gacor juga pasti di atas 500 ribu, minimal 500 ribu. Terus kapas tembak pasti di atas 800 ribu untuk yang burung-burung yang gacor. Jadi harus berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk membeli burung-burung masteran. Nah, belum lagi nanti kita repot untuk ngurusin burung masteran ini, kita nggak punya waktu untuk ngurusinnya. Jadi kita tambah kerepotan, sudah repot ngurusin trotolan, tambah lagi repot untuk ngurusin burung-burung masteran. Nah, salah satu cara yang gampang dan solusi yang mudah untuk sobat semua atau kicau mania semua, yaitu dengan cara memasukkan trotolan kita ke sekolah murai atau jasa pemasteran murai. Hampir tiap kota ini ada sob, baik di Jakarta, Bekasi, Depok, terus Tegal, Pekalongan, Boyolali, Klaten, Solo, Jogja, Bojonegoro, Lampung, Surabaya, banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada yang punya sekolah murai ini sudah secara terang-terangan menerima murid dari mana aja, dia dengan cara share di sosial media. Tapi ada juga yang mereka itu masih secara tertutup, jadi hanya menerima dari teman-teman atau orang-orang yang dia kenal saja. Sebelum kita titipkan trotolan kita ke
sekolah murai atau jasa pemasteran murai, pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhin. Omnya kok tahu? Tahu karena saya sudah pernah menitipkan atau menyekolahkan murai saya di salah satu sekolah murai yang ada di Klaten, yaitu di Klaten Bird Mastering yang punya Mas Likin. Saya tidak di endorse dari Mas Likin ya, tetapi dari sini mungkin bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman untuk mencari sekolah murai atau jasa pemasteran murai. Sorry ya Mas Likin, namanya kita sebut-sebut. Nah, syarat-syarat yang utama syarat-syarat untuk kita titipkan trotolan kita, yang pertama, trotolan kita harus dalam keadaan sehat. Yang kedua, umur trotolan ini minimal 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan biasanya itu. Nah, kenapa harus umur 2 bulan? Karena di umur 2 bulan ini trotolan murai ini sudah bisa makan sendiri. Juga dia memiliki daya tahan tubuh yang lebih bagus. Yang ketiga, sudah makan fur kering. Jadi bukan lagi makan fur basah ataupun fur halus. Yang keempat, membayar SPP. Seperti sekolah pada umumnya, SPP ini juga harus dibayarkan atau perlu dibayarkan untuk menunjang kelangsungan sekolah dari murai kita. Nah, SPP-nya ini ada yang dibayar di awal, ada yang bayar tiap bulan, ada yang 3 bulan sekali. Dikomunikasikan dengan pemilik sekolahan sehingga lebih enak bagaimana metode pembayarannya. Terus untuk besarannya SPP itu antara 300.000 sampai 500.000 per bulan. Rata-rata segitu sih, Sob. Nah, tapi kalau di yang saya alamin sendiri kemarin di tempatnya Mas Likin di Klaten Bird Mastering, itu per bulannya 450.000. Kita juga perlu mencari informasi atau menggali informasi tentang sekolah masteran yang akan kita titipin tadi, Sob. Nah, hal yang pertama yang harus kita cari adalah, yang harus kita ketahui adalah kredibilitas dari pemilik sekolahan tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengetahui kredibilitasnya baik atau enggak? Dengan cara, sekarang kan sudah banyak ada di sosial media, kita bisa search di sosial medianya, atau kita juga bisa nanya ke teman-teman kita yang pernah nyekolahin murai di sana. Bagaimana kredibilitas dari pemilik sekolahan tersebut. Terus yang kedua, kita harus cari tahu burung-burung masteran atau materi masterannya yang ada di sekolah itu apa aja. Karena secara tidak langsung burung-burung masteran ini akan mempengaruhi burung murai kita nanti ke depannya, atau setelah lepas trotol atau dewasa akan bagaimana dia membawakan lagu dari hasil masteran-masteran yang ada. Memang sih tidak 100% setiap masteran yang ada akan terserap sempurna oleh trotolan kita. Tergantung dari karakter dan bawaan burung masing-masing. Tetapi ini sebagai gambaran kita untuk mengetahui materi-materi apa aja yang ada di sana. Terus yang ketiga, Sob, kita juga harus cari tahu atau kita cari informasi tentang bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau hilang ataupun mati. Ya, kita tidak pernah mengharapkan hal-hal tersebut terjadi, tetapi murai ini kan makhluk hidup ya, Sob. Jadi bisa kemungkinan untuk mati ada, kemungkinan untuk sakit juga ada. Jadi kita harus cari tahu kalau kondisi seperti itu dari pihak sekolah dan bagaimana dari pihak pemilik. Jadi biar tidak ada saling menyalahkan antara pemilik murai dan juga pemilik sekolah. Jadi biar sama-sama enak, biar ada solusinya. Kalau menurut saya pribadi nih, Sob, ada 2 keuntungan besar kalau kita menyekolahkan trotol kita ke sekolah murai atau jasa pemasteran murai. Yang pertama, yaitu kita tidak perlu repot. Dalam artian gini, Sob, kita kan sudah bayar SPP. SPP yang kita bayarkan tiap bulan ini sudah include sama makan, perawatan, dan vitaminnya. Yang tidak di luar SPP ini yaitu masalah kandang. Kandang sama kerodong biasanya kita beli sendiri. Kita bisa request ke
pemilik sekolahan untuk dibelikan, atau kita juga bisa antar kandang ini ke tempat penitipan trotol kita tadi. Nah, selain itu pada waktu dirawat di sana kan akan diajarin mandi di keramba. Jadi pada waktu sudah lepas trotol atau dewasa, kita sudah tidak perlu lagi ngajarin murai kita ini untuk mau mandi di keramba. Jadi dia sudah diajarin sejak dini. Nah, terus selain itu kita juga tidak perlu repot-repot untuk mencari settingan harian, karena pada waktu dirawat di sekolah ini dia juga kan sudah dicari settingan yang pas hariannya gimana gitu. Jadi dari situ kita tidak perlu lagi, setelah lulus kita tidak perlu lagi repot-repot untuk cari settingan harian, kita hanya untuk mencari settingan lombanya. Terus selain itu sob, untuk lamanya kelulusan ini bisa terjadi umur selama 6 sampai 8 bulan. Tetapi ada juga yang kurang dari 6 bulan dia sudah bisa lulus. Tergantung dari beda-beda murai, pasti akan beda juga bawaannya atau karakternya. Nah, jadi selama masa itu kita bisa tenang. Nanti pada waktu trotol kita masuk ini kan belum bisa apa-apain, nanti saat kita keluar kita sudah bisa menikmati burung murai kita dengan berbagai variasi yang akan disajikan. Terus keuntungan yang kedua adalah meningkatkan nilai. Dalam artian gini sob, burung trotol kita ini pada waktu kita beli pada waktu umur 2 bulan ini kan belum bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan walaupun saya yakin gitu, burung-burung trotol yang kita beli ini pasti berasal dari induk-indukan yang bagus, tetapi kan pada umur-umur tersebut kan bisa bawain lagu dengan bagus. Nah, setelah kita masukkan ke sekolah murai atau jasa pemasteran murai, nanti kan akan memiliki variasi lagu yang bagus. Secara otomatis akan meningkatkan nilai jual dari burung murai tersebut. Jadi hal ini bisa menguntungkan bukan hanya kita sebagai pemilik murai, tetapi juga peternak, owner juga menjadi sama-sama menguntungkan, atau ini bisa kita katakan simbiosis mutualisme. Kita sama-sama saling menguntungkan dan bisa meningkatkan nilai. Tidak sedikit juga sob dari burung-burung murai ini yang belum lulus tetapi sudah mendapatkan penawaran yang fantastis atau sudah ditawar untuk dibeli orang. Karena banyak pemain juga, terutama pemain murai ini, dia datang ke sekolah-sekolah murai mencari burung-burung yang prospek atau yang bagus untuk dijadikan burung gacuannya. Jadi secara tidak langsung pasti nilainya semakin meningkat sob gitu. Jadi pemilik murainya untung, yang punya sekolahan juga untung, peternaknya juga pasti untung, karena pada waktu nyari secara tidak langsung nyari ke sekolah murai kan dia pasti yang pertama nanya ini punya siapa, terus ternakan dari siapa. Kan secara tidak langsung semua akan meningkat nilainya atau daya jualnya akan semakin meningkat. Jadi dapat saya simpulkan dengan kita memasukkan trotolan kita ke sekolah murai ataupun ke jasa pemasteran murai akan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya kepada pemilik murai tetapi juga kepada pemilik sekolahan dan juga peternak, karena hal tersebut saling menguntungkan antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Jadi semuanya sama-sama untung. Oke sob, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui, sok tahu ataupun sok pinter, tetapi saya hanya berbagi informasi kepada sobat semua. Semoga
informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat semua. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.